Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferat. Oke, hari ini kita akan memperkenalkan dengan Ketua PAC Ormas, salah satu Ormas Kecamatan Jatinegara. Memperkenalkan diri boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran saya Muhammad Juliansyah. Saya ini ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Jatinegara. Oke, Bang. Kayaknya gue mau nanya nih, karena udah banyak isu-isu di masyarakat tentang ormas yang ada di masyarakat. Apa sih tujuan utama Abang? Apa tujuannya utama, Bang? Sebenarnya tujuan Ormas Pemuda Pancasila itu clear ya dari awal. Dia kan berdiri memang dari pas semenjak kemerdekaan itu memang sudah berdiri. Oh gitu, Bang. Jadi memang fungsinya dia itu sebenarnya untuk membantu negara. Dalam zaman dulu kan, sebelum kemerdekaan itu kan membantu negara dalam di bidang pembelaan terhadap negara. Dulunya tuh awalnya kan. Nah sekarang ini kan zaman semakin berubah. Jadi sekarang kita udah merdeka. Jadi yang sekarang ormas itu tujuannya untuk membantu negara dalam bentuk yang lain. Misalnya dalam bentuk sosial, dalam bentuk yang bermanfaat lah buat masyarakat dan buat pemerintah. Itu aja sebenarnya. Gue ngeliat ini nih, Bang ya. Selama ini masyarakat itu menilai suatu ormas itu ada keberpihakan dengan cara-cara premanisme, Bang. Ini mohon maaf nih, Bang, karena masyarakat memang isunya seperti itu. Jadi apa kiat-kiat Bang Juliansyah yang berdiri sebagai Ketua PAC Kecamatan Jatinegara, khususnya di wilayah Abang nih, yang Abang pimpin nih sebagai Ketua PAC nih. Itu gimana, Bang, menanggapi isu-isu seperti itu tuh, Bang? Kalau menurut saya sih ya, namanya kita berorganisasi, banyak pikiran, banyak sikap, banyak macam-macam kepala yang ada di dalam organisasi itu ya. Sebenarnya kalau yang bersifat-sifat kayak premanisme, pemalakan, nama itu sebenarnya oknum. Oknum, Bang ya? Dari pihak kita tuh Pemuda Pancasila nggak pernah namanya kita nyuruh, lu cari duit, malak, lu cari duit, ngambil jatah sana, nggak ada cerita seperti itu. Malah dari pihak kita tuh kebanyakan gimana caranya lu bisa ikut andil bekerja di mau di apalah di lokasi apa. Jadi bukan kita minta jatah doang, kita ikut turut andil sumbangsi. Dengan adanya sumbangsi otomatis kan ada hasil. Itu sebenarnya yang diinginkan. Ya, tapi selama ini kan gini, Bang ya. Itu yang banyak kejadian-kejadian benturan-benturan terhadap ormas A dan ormas B. Dan akhirnya masyarakat itu salah tanggap. Itu gimana pandangan Abang tuh gimana? Sebenarnya begini sih. Sebenarnya terjadi benturan-benturan di ormas itu kebanyakan itu dari penyalahgunaan kayak minuman keras, narkoba, terus obat-obatan. Oknum, Bang ya? Oknum. Makanya kita sekarang ini di Ormas Pemuda Pancasila, baik dari ketua wilayahnya sampai ketua beneran ketua kita kan ketua normal itu udah mencanangkan kalau bisa pada saat kita berseragam kita tuh jangan sampailah terkontaminasi dengan namanya minuman, obat-obatan, karena dari situ itu sering timbul konflik. Karena kalau pikiran kita sudah dimasukin zat-zat seperti itu akan jadi bahaya. Yang tadinya kita nggak mau berantem, akhirnya jadi berantem. Makanya sekarang saya sebagai Ketua PAC Jatinegara itu berusaha merubah mindset anggota-anggota saya itu. Oke, Bang, itu saya potong, Bang. Itu mindset yang sekarang dengan yang dulu tuh beda tuh. Sepengetahuan saya, di zaman saya waktu mungkin masih di alam kata remaja, itu ormas-ormas itu berpihak kepada masyarakat dan jarang terjadi benturan. Iya. Apa kok ormas itu benturan, selalu benturan? Itu apa sih sebenarnya awal mulanya itu yang tadi Abang sebutkan boleh, itu oknum-oknum yang narkoba, minuman, yang lain minuman, narkoba, kadang dia juga waras. Dia aman-aman aja, tapi kok dia apa karena gengsi atau dia loyalitas terhadap pakaiannya, itu gimana itu, Bang? Sebenarnya sih kalau masalah seperti itu seharusnya dari masing-masing pihak itu saling menghormati ya. Iya. Karena kan tujuan ormas itu kan sebenarnya tujuannya untuk membantu pemerintah dan masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa berorganisasi itu
harus tertib, Nah. santun, bermoral. Itulah tujuannya semua organisasi ormas yang dibentuk itu, tujuannya pasti bagus. Tujuannya untuk membantu pemerintah, untuk mengedukasi masyarakat. Cuma kadang-kadang kan banyak itulah anggota-anggota yang di luar kendali. Jadi tetap walaupun terjadi gesekan atau apapun, tapi kita tetap di atas, di ketua-ketua kita di PAC dan PAW, semuanya itu saling koordinasi dengan ketua-ketua ormas lainnya. Abang kira-kira nih sekarang di wilayah Abang ini, Abang memimpin beberapa anggota, Bang. Anggota ada berapa kira-kira ini? Di wilayah Abang di kecamatan? Kita kan megang semuanya ada 8 ranting ya di Jatinegara ini kan. Apaan? Ya sekitar 500-an itu adalah. Yang tadi Abang bilang 500, sekitar 500 orang itu terus mencari anggota atau dengan stek orang segitu. Nah, sedangkan masyarakat itu ada juga emang di antara masyarakat itu yang senang berorganisasi ya. Karena melihat keadaan seperti ini mungkin dia jadi mundur. Tuh, apa sih pentingnya ormas? Ormas itu kelihatannya di mata masyarakat bagus, otomatis banyak lah orang yang bersimpati dan pengen ikut. Iya. Kalau kita melakukan secara premanisme atau secara ugal-ugalan, jadi kan masyarakat juga lama-lama jadi nggak berempati lah ya. Iya, iya. Tapi kalau menurut saya sih sebagai Ketua PP PAC Jatinegara, ya saya akan berusaha merubah mindset anggota saya. Minimal kita tuh menjadi ormas yang bermartabat, bermoral dan teduh, dan menaungi masyarakat dan selalu bersinergi dengan pihak pemerintah, itu aja sebenarnya. Nah, mudah-mudahan nih untuk para pemirsa bisa mendengarkan dengan baik dan menambah wawasan pemirsa. Itu gimana Bang, cara menghadapi tantangan-tantangan supaya kita nggak berbenturan dengan ormas lain ataupun masyarakat sekitar yang Abang pimpin? Sebenarnya sih gampang aja sekarang itu kalau kita berpikirannya rada-rada berakal sehat lah ya. Sekarang kan ini banyak kan benturannya gara-gara di medsos sebenarnya. Oh ya, itu salah satu. Di media-media medsos itu kita begini merasa ormas yang paling bagus, sebenarnya nggak perlu juga. Kan yang menilai masyarakat nanti ormas. Iya. Bukan dari medsos, bukan dari apa. Kan semakin kita arogan di medsos, di masyarakat, ya akan nilai semakin jelek juga. Kebenaran saya kemarin dipilih, saya berusaha jadi mau merubah tuh mindset anggota-anggota atau pemuda Pancasila itu yang dulunya ormas yang ada bahasanya itu arogan atau begini, premanisme apa. Apalagi sekarang kita harus bahasanya bisa bersinergi dengan pemerintah. Dan sekarang kan nih yang lagi rame nih, jadi ormas tuh kayak preman, kayak apalah, banyak lah. Jadi yang mencoreng cita ormas. Padahal kan ormas banyak baiknya juga, banyak membantu pemerintahan juga. Dan kita ini kan namanya ormas pemuda Pancasila. Otomatis kita di bawah naungan pemerintah lah, Pancasila, nggak mungkin lah kita keluar jalur. Nah namanya kalau ada keluar jalur itu biasanya ya itulah oknum-oknum. Maka tadi saya bilang, kalau bisa kita berorganisasi itu pada saat memakai atribut, jangan sampai kita tuh mengkonsumsi kayak minuman keras, obat-obatan, dan lain-lain. Jadi itu yang memicu. Nah, itu pemicunya memang salah satunya itu diantaranya itu minuman, obat-obatan. Nah selain itu kami bisa lihat juga itu ya dari kacamata masyarakat. Saya membawa isu-isu dari masyarakat itu. Benturan itu ada yang mungkin dari oknum-oknum ataupun dari memang struktur itu dengan gaya dan gengsi dia. Sebagai dia, ini loh, saya ormas dan ini punya kekuatan ini. Nah itu menanggapinya gimana isu-isu masyarakat itu? Walaupun ormas manapun, sekuat manapun tuh ormas, sebesar apapun, kalau dia melanggar hukum, tetap aja dari pihak kita nih sebagai ketua PAC maupun ketua PAW nggak bisa kita ikut campur ngebela karena memang dia melanggar hukum. Kalau memang melanggar hukum ya ditindak secara hukum. Oh masyarakat, buat teman-teman channel Klimaks, apa yang dikatakan Bapak Julianca sebagai ketua PAC, jangan khawatir untuk masyarakat. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan benturan di dalam masyarakat, pengurus-pengurus yang sifatnya melihat dan memantau kalau memang kesalahan-kesalahan itu dari anggotanya, dia akan lebih adil dan
tidak ikut campur urusan itu. Hukum tetap berjalan di negara Indonesia ini, gitu. Kira-kira apa nih program-program Bang Juliansa ke depan agar bisa bersinergi dan lebih kuat dan di kacamata masyarakat itu bisa melihat ormas ini sangat baik dan sangat fungsional. Gimana, Bang? Kalau saya sih tetap saya akan terus bersinergi dengan pemerintah, contoh kayak pihak kelurahan, kecamatan, Kapolsek, sampai ke Polres. Jadi karena dengan kita terus bersinergi, minimal kontrol kita sebagai ormas itu ada. Jadi bahasanya gini loh, kita nih sinergi sama pemerintah, sama aparat kayak kepolisian atau jadi dengan kita sendiri bahasanya kita jadi gini, kita ini hubungannya baik dengan pemerintah, dengan kelurahan, kecamatan, dengan kepolisian. Jadi pada saat nanti kita mau melakukan sesuatu yang melanggar hukum, kita akan merasa oh iya, kita kan hubungannya baik. Kenapa kita melanggar? Harusnya kita berbuat baik, memberi contoh yang baik buat warga masyarakat. Dan juga memang kalau ada di lingkungan itu kayak ada sesuatu, misalnya ada bencana atau apalah kayak kebakaran macam, kita tuh akan turunkan tuh anggota-anggota kita tuh, tolong nih kecamatan apa wilayah ini misalnya di Rawabunga atau di Balimester ada bencana, kita akan bantu itu warga-warga yang kira-kira misalnya butuh bantuan. Minimal kita nggak bisa bantu secara materi, minimal tenaga kita bantu. Oke. Itu aja sebenarnya. Selama ini ada nggak benturan-benturan yang hebat di antara wilayah? Ya kalau timbang benturan di antara oknum anggota ormas sih pasti ada ya. Ada ya? Namanya kita nggak bisa bilang, oh nggak ada, ormas kita bagus, nggak ada. Itu pasti ada. Tapi kan gimana caranya kita sebagai pemimpin tuh memberikan edukasi ke anggota. Minimal jangan seperti itu. Karena kan kalau kita posisinya melanggar hukum itu tetap aja. Tetap biarpun ormas pakai baju apapun, sehebat apapun, tetap kalau dia udah mengganggu masyarakat, membuat resah masyarakat, apalagi ada aksi-aksi premanisme, tetap itu urusannya kita biarpun ormas sebesar pun nggak bisa kita membackup. Pertama nih yang abang pimpinnya Kecamatan Jatinegara, wilayah Bendungan. Ya. Nah, Bendungan saya dengar itu sering sekali berbenturan dengan tetangga sebelah, kanan kiri ya, antara Kayu Manis Pisangan atau Kebon Pala dan Tanah Rendah. Itu kiat-kiatnya apa, Bang? Kira-kira yang mencegahnya itu supaya benturan itu tertanggulangi. Sebenarnya sih masalah tawuran itu zaman sekarang itu zaman udah canggih nih. Jadi banyak nih para remaja-remaja kita nih yang bikin konten. Jadi dia pengen bikin konten. Jadi kita dalam menyikapinya tuh kita mesti tahu dulu nih. Sasarannya Bang, sikap-sikapnya seperti apa tuh Bang? Ya kita sering ke pemuda-pemuda kita tuh, kita tahu kan, namanya kita di wilayah kan, apalagi di sini kan kebetulan RW-nya kan saya juga. Betul, Pak RW juga ya? Dulu Pak sebelum memimpin itu, dulu sering terjadi tawuran lah hampir setiap puasa, setiap apa. Ya. Jadi kita mesti ada pendekatan lah ke anak-anak itu. Nah, pendekatannya itu seperti apa tuh Bang? Contohnya? Ya contoh. Kedekatan supaya mereka tuh dekat dengan wilayah itu, sama satu wilayah itu dekat. Contohnya gini, kita kan kayak di sini kayak RW itu kan ada gaji, bukan gaji sih, OP ya, operasional. Ya sebulan sekali lah kita adakan makan apa tuh bareng, ngeriung lah ya. Ngeriung. Jadi kan si anak-anak ini kan jadi ada rasa bahasanya ke kita tuh kedekatan. Terus kita pelan-pelan kita cari kira-kira nih siapa nih yang yang sering bikin konten. Terus kita bikin grup bareng di pemuda. Jadi pada saat kalau sampai terjadi seperti itu, dulu pernah ada juga di sini untuk konten di Instagram tuh kan kadang-kadang kan apa Bang yang tadi abang tuh kita ngeriung gitu, cara untuk menumbuhkan keakraban itu. Terus selain menumbuhkan keakraban itu dalam ngeriung gitu ya, ada nggak kegiatan-kegiatan sosial sifatnya sama-sama menguntungkan antara? Sering lah. Dulu pada saat kita terjadi benturan dari pihak
sebelah kita dulu, kita karena sudah kredit kan, sering terjadi kejadian itu kan, kita adakan mediasi. Oh gitu ya. Kita di wilayah itu kan tahu, ini tokoh-tokoh pemudanya siapa. Siapa aja ya. Kita pegang lah itu, kita tanya. Kayak di sini kita ada tokoh pemuda, jadi kita panggil. Ya. Kita adakan mediasi, kita panggil Kapolsek, lurah, terus tokoh masyarakat, kita riungin di sini, kita adakan mediasi. Jadi pada saat nanti kita panggil tokoh pemudanya itu, jadi kita bikin perjanjian itu. Perjanjian, jadi Perjanjian seperti apa tuh Bang? Dia ya, tertulis gitu. tertulis di atas materai. Jadi saat nanti ada terjadi tawuran lagi, ya orang-orang ini nanti yang kita pegang. Oh, gitu. Dia pasti tahu itu tokoh-tokoh pemuda di situ, nggak mungkin nggak ada cerita nggak tahu. Ini siapa anak pemuda dari wilayah ini yang tawuran? Karena kan kadang-kadang sekarang CCTV udah banyak. Pada saat kejadian kita mediasi. Oh, mediasi. Jadi sekarang kan ada grup nih, kayak kita mesti kita libatkan nih kan kita ormas ya. Kita libatkan juga kayak perangkat-perangkat di KRW-an seperti kayak FKDM, LMK, kan ada grupnya tuh. Iya. Nanti kita bisa tanya kan, kayak FKDM dari Jatinegara mah, FKDM Matraman. Kalau jadi sebelum terjadi benturan atau terjadi gesekan itu kita sudah tahu. Nanti ada bahasanya seperti ini ada di konten ini. Beneran saya juga tahu konten anak-anak dari sini. Itu Bang, pemicunya itu apa sih? Kok gara-gara konten itu bisa terjadi seperti itu? Apa sih Itulah kadang-kadang konten itu? kadang-kadang itu kan anak-anak sekarang ini kan masih mencari identitas. Jati diri lah. Jati diri nih. Jadi dia pengen ada bahasanya itu di konten dan juga kan itu kan menghasilkan juga. Juga ya. Makanya kalau dari segi kita organisasi Pemuda Pancasila, jadi kita ada anggota-anggota kita yang kita taruh, kita bahasanya kita percayakan kira-kira kondusif atau enggak nih malam ini, atau kebanyakan tuh kan malam minggu tuh kan. Tapi alhamdulillah sekarang semenjak kita udah adakan mediasi, kita bikin perjanjian di atas materai antara tokoh-tokoh pemuda dari pihak kita dan pihak Matraman. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada lagi benturan. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah udah. Memang pemicu-pemicu itu bisa teratasi lah ya. Teratasi. Selama ini bisa lah. Alhamdulillah sekarang ini juga udah no problem ya. Ya. Terus gimana kelanjutannya untuk menguatkan Bang? Menguatkan citra ormas di masyarakat. Ya itu tadi, kita mesti memberi edukasi ke para anggota-anggota kita agar kita lebih berakal sehat di media sosial. Jadi kita tuh berormas itu pada saat kita bermedia sosial itu mesti ada batasannya. Jangan sampai kita tuh arogan, terus kita nantang sana nantang sini. Itu loh yang jadi pemicunya. Itu. Jadi kita mesti edukasi. Jangan lu bahasanya tuh pada saat lu memakai atribut, lu jangan bikin konten yang kira-kira bisa menjadi gesekan buat ormas lainnya, itu aja. Iya, oke. Itu berarti selama ini pokoknya udah terlihat kondusif ya, di antara wilayah masing-masing gitu. Nah, kebetulan ada pertanyaan lagi dari masyarakat ini, Bang. Abang sebagai ketua PAC itu, yang tadi Abang pendekatannya sudah ada contoh-contohnya lah ya. Nah, sekarang kiat Abang terhadap struktur Abang sendiri itu gimana supaya struktur itu menjamin kondusifnya masyarakat? Kalau saya sih tetap bersinergi dengan wilayah ya, misalnya kayak saya nih di KRW-an atau di kelurahan. Jadi pada saat ada kegiatan-kegiatan sosial yang untuk masyarakat dan berguna buat masyarakat, kita akan ikut andil. Andil ya, tutup ya. Ikut andil bagian dalam, kita akan bertanya ke ketua RT atau ketua RW, gimana kira-kira nih dari pihak PP perlu bantuan nggak? Jadi Abang menawarkan diri. Menawarkan. Jadi setiap ada kegiatan. Berurusan dengan perwilayahan. Atau kita juga kan sering mengikuti tuh dari programnya Kapolsek itu ada 3 pilar. Kita kirim anggota kita berapa orang untuk minimal itu Bang. Ya. Minimal Bang, kalau misalnya dalam suatu kegiatan tuh Abang memberi
anggota tuh berapa orang? Ya minim kalau untuk 3 pilar, kalau untuk sekitar kelurahan paling 2 orang. 2 orang gitu Jadi ya. untuk mantau, karena kan di negara itu kan ada beberapa kelurahan ya, ada 8 kalau nggak salah deh. Memang Kecamatan Jatinegara tuh Bang, kalau kita lihat dan kita dengar itu benar-benar sangat rawan gitu dengan tawuran tuh Bang. Tawuran-tawuran itu yang tadi Abang cegah dengan cara-cara Abang itu ya. Ya kalau seandainya kita hidup damai, teduh, kan lebih enak daripada kita gesekan. Ya. Nggak ada gunanya juga, banyak ruginya. Yang menang masuk penjara juga, Ya. yang kalah masuk rumah sakit. Ya. Itu doang. Makanya sekarang saya berusaha ke anggota-anggota saya tuh, ke warga-warga atau ke pemuda-pemuda di sini tuh menanamkan bahasanya tuh, kalau memang kita nggak di mas bahasanya tuh jangan sampai kita tuh membuat ulah duluan. Ya, lain. Makanya minimal tuh yang kayak minuman keras, narkoba itu memang mesti dihindari. Salah satu ormas itu kan memberi kenyamanan kepada masyarakat, Iya. Bang, salah satunya. Itu salah satu Abang yang tadi contoh pemicu-pemicunya adalah minum-minuman keras, narkoba. Nah, itu mengatasinya Bang di wilayah itu supaya menghilangkan pemicu itu gimana, Bang? Kalau saya sih di sini alhamdulillah ya, kita kayak kita melarang tuh, kita jam 12 malam tuh kita ada portal. Jadi orang-orang luar yang masuk ke wilayah kita itu, jadi kita filter. Dulu kan nggak ada portal tuh, banyak tuh orang. Keluar masuk. Jadi ada filter. Jadi kalau bukan warga kita, apalagi kalau dia terindikasi sebagai bandar narkoba atau apa, itu kita larang. Kita udah beri instruksi ke penjaga portal, jangan sampai terjadi orang-orang itu masuk. Dan pada saat terjadi anak-anak melakukan hal-hal yang nggak kayak narkoba, kita udah beri kasih peringatan. Kalau kamu nggak mau nggak dengar, urusannya polisi. Kalau memang udah terodit dia nggak bisa dikasih tahu, langsung kita koordinasi lah dengan pihak polsek gitu. Oke, Bang, terakhir apa nih pesan-pesan Abang untuk terutama di wilayah Abang dan sekitarnya? Sekarang mau aparat, mau pihak kelurahan, mau pihak RT, mau pihak RW, kalau dari masyarakat yang nggak bekerja sama dalam untuk mencegah kenakalan remaja, itu nggak akan bisa. Jadi kita harus bersinergi dengan minimal ibu-ibu, bapak-bapaknya, kita memberi edukasi bahwa kita punya anak itu mesti diperhatikan juga. Jangan dari pihak berpikir, oh mesti pemerintah, nggak gitu juga. Jadi kita mesti bersinergi semuanya dengan instrumen masyarakat, baik dari warga, RT, FKDM, RMK, itu satu mesti bersinergi dan kita membangun komunikasi yang baik dengan mereka semua agar terjadi kedamaian di wilayah. Oke, terima kasih atas pemirsa yang telah menonton channel kami, Klimaks. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih.